Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Yunianti Putri dengan NPM 101204449 dari kelas S2 Manajemen. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang rencana usaha saya ke depannya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang planning usaha saya, inovasi apa saja yang akan diaplikasikan, lalu segmentasi pasar apa yang cocok untuk usaha saya, dan motivasi apa aja sih yang saya ambil dari inspirator yang telah saya pilih. Rencana usaha saya ke depannya, saya akan membuat sebuah toko roti atau toko kue yang dinamakan Aulia's Bakery, di mana nama Aulia ini akan saya dedikasikan kepada keluarga saya. Karena Aulia itu adalah sebuah marga di keluarga saya gitu. Selain itu, Aulia's Bakery juga akan dikolaborasikan dengan sebuah kafe di mana usaha saya itu kayak millennials gitu loh. Ada kayak zaman sekarang ini bisa nanti atau apa gitu, walaupun makanannya adalah kue. Pastinya produk-produk saya itu adalah kue kan, karena namanya dia udah bakery atau roti gitu ya, namanya gitu. Nah, produk-produknya itu adalah makanan sehat, dimana saya itu ingin membuat sebuah makanan yang kadar gulanya itu rendah. Nah, karena makanan sehat, maka produk saya itu berbahan dasar dari sayuran atau buah-buahan. Nah, jarang kan kalau misalnya ada kue dari bahan sayuran atau buah-buahan gitu. Itu sih jarang juga, banyak sih. Cuman ya memang saya ingin membuat produk yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa saya memilih kadar gula rendah? Kenapa saya memilih kadar gula rendah? Karena di Indonesia itu tingkat diabetesnya itu sangat tinggi. Saya pernah mendengarkan itu dari sebuah YouTube dari Gita Wiraja. Nah, yang dipaparkan oleh Nadira, mahasiswa dari Harvard University. Hal itu menjadi sebuah acuan lah buat saya gitu untuk membuat sebuah produk yang kadar gulanya rendah, tapi nutrisinya itu benar-benar bagus untuk kesehatan. Nah, ini adalah logo-logo yang akan saya aplikasikan nanti di Aulia's Bakery. Itu yang pertama ini, yang kedua ini. Boleh kalian pilih yang mana yang paling bagus, simpan di komentar ya. Kasih. Next, yang kedua adalah inovasi. Nah, inovasi yang akan saya aplikasikan di Aulia's Bakery yang pertama adalah promosi atau promotionnya itu melalui cara giveaway, di mana ada syarat dan ketentuannya, di mana mereka harus misalnya men-share produk kita lah atau apa gitu, sehingga produk kita itu cepat dikenal oleh orang-orang. Kedua adalah menukarkan sampah plastik atau botol ke Aulia's Bakery dengan feedback yang mereka dapatkan adalah kupon yang bisa ditukarkan dengan produk-produk dari Aulia's Bakery. Nah, hal ini tuh saya jadikan inovasi. Kenapa? Karena di Indonesia itu sampah plastiknya itu benar-benar tinggi gitu. Jadi salah satu cara untuk menanamkan hidup bersih atau mengurangi atau meminimalisir sampah yang ada di Indonesia. Nah, nanti sampah-sampah plastik ini akan saya daur ulang dan memiliki kayak Aulia's Bakery itu ada rumah kreatif di mana untuk membuka lapangan pekerjaan orang-orang gitu ya. Nah, hal ini tuh bisa kita jual lagi barang-barangnya gitu, atau emang bisa dijadikan kayak ekobrik, tempat duduk kayak, atau meja kayak, atau tempat sampah kan. Itu bisa jadi inovasi buat kita lah gitu ya, buat nanti ke depannya gitu. Mungkin hal itu juga menjadi salah satu hal untuk pemberdayaan masyarakatnya kan, karena di Indonesia itu pemberdayaan masyarakatnya itu sangat rendah gitu ya. Kurang lah, bukan rendah gitu, maaf. Next, di Aulia's Bakery juga yang ketiga inovasinya itu akan ada sebuah kebun yang sangat luas, di mana para pengunjung atau para pembeli itu bisa memetik buahnya sendiri ketika panen. Nah, menarik bukan? Karena jarang-jarang orang yang memetik buahnya sendiri, tapi dengan syarat ketentuan mereka itu harus membeli sebuah produk dari Aulia's Bakery. Nah, itu inovasi-inovasi yang akan Aulia's Bakery aplikasikan di usaha saya nantinya. Amin ya. Next adalah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu yang akan ada di Aulia's Bakery atau yang cocok untuk Aulia's Bakery itu sebenarnya
segmentasi pasar itu ada 6 prosedurnya. Nah, itu inovasi-inovasi yang akan Alias Bakery aplikasikan di usaha saya nantinya. Amin ya. Next adalah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu yang akan ada di Alias Bakery atau yang cocok untuk Alias Bakery itu sebenarnya segmentasi pasar itu ada 6 prosedurnya. Yang pertama adalah menentukan batasan pasar, di mana Alias Bakery itu memilih batasan pasar secara aksesibel, di mana kita tuh akan tahu jangkauan Alias Bakery dikenal orang-orang itu sampai mana gitu. Kalau misalnya emang jauh berarti emang produk kita itu udah mantap gitu ya, udah bagus, tapi kalau sebaliknya kita bisa perbaiki. Yang kedua adalah memutuskan variabel yang akan digunakan di Alias Bakery, yaitu secara segmentasi secara geografis, di mana secara geografis ini Alias Bakery itu dapat dijangkau dari seluruh wilayah, sehingga berkaitan dengan segmentasi pasar nomor 1 tadi. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada. Yang pertama, identifikasi, di mana produk kita itu akan diidentifikasi seberapa jauh jangkauan yang akan diketahui oleh orang-orang gitu. Yang kedua adalah karakteristik, di mana karakteristik ini dilihat dari sasaran pasarnya. Nah, di Alias Bakery itu sasaran pasarnya itu semua orang bisa mengonsumsi produk-produk dari Alias Bakery, misalnya dari mau balita atau orang dewasa, remaja, dan lanjut usia bisa, apalagi memiliki diabetes tadi udah saya jelaskan kan. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian itu kita akan lihat dari pemasaran yang kita aplikasikan atau yang kita gunakan di Alias Bakery. Terus kemampuan, yaitu kemampuan kita tuh harus kita lihat seberapa. Misalnya kalau misalnya kita tuh bisa diajukan dari pesaing kita misalnya nih. Nah, kalau pesaing kita lebih bagus dari kita harus bisa lebih bagus dari mereka, gimana pun caranya gitu. Misalnya kita ubah inovasinya lagi, atau perbaiki pelayanannya, atau adalah respon. Nah, respon itu tuh pasti dari pengunjung dong kita lihatnya. Nah, nanti Alias Bakery itu akan ada sebuah papan tulis, di mana papan tulis itu adalah respon mereka, misalnya kayak respon pelayanannya bagus atau enggak, atau produknya enak atau enggak. Itu menjadi introspeksi diri buat Alias Bakery nantinya lebih bagus, lebih bisa diperbaiki lah gitu, yang kurang-kurang itu apa. Yang keempat adalah mengembangkan profil dari setiap segmen. Nah, Alias Bakery itu akan mengkolaborasikan antara segmentasi secara geografis dan demografi, di mana hal ini tuh sangat berkaitan, sehingga Alias Bakery itu dapat dijangkau lebih luas dan lebih jelas gitu tentang produk. Yang kelima adalah mendidik segmen-segmen yang akan dilayani ini, misalnya kayak sumber daya manusianya gitu ya. Nah, kita tuh sering lihat kan kalau orang tuh kalau lihat diskon tuh kayak udah kerasukan gitu, emang kayak udah pingin beli kalau diskon gitu. Nah, itu tuh salah satu untuk menarik perhatian gitu, diskon. Yang keenam adalah merancang rencana pemasarannya, yaitu dilihat dari pemasaran mikro atau masalahnya gitu. Kalau mikro itu untuk warga yang lokal, dan masalah itu untuk semuanya gitu. Nah, itu segmentasi pasar yang akan diaplikasikan untuk usaha saya. Nah, sekian pemaparan tentang klinik usaha saya ke depannya. Semoga terkabul ya, amin ya rabbal alamin. Saya Aulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.